Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Apapun keadaan hati kita pagi ini, mari kita bersyukur karena Tuhan memberi kita hari yang baru. Hari Senin sering terasa berat. Pikiran sudah penuh agenda, pekerjaan, tekanan, target, bahkan kekhawatiran yang menunggu di depan. Tapi justru karena itulah kita datang kepada Tuhan pagi ini. Kita mau memulai hari ini bukan dengan kekuatan diri sendiri, tapi dengan kasih setia Tuhan. Mari kita membaca dari Mazmur 143 ayat 8. Perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi, sebab padamulah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamulah ku angkat jiwaku. Sahabat terkasih, Mazmur 143 adalah doa Daud ketika dia tidak tahu harus mengambil jalan yang mana. Dia merasa dikejar, ditekan, dan bingung. Tapi menariknya, Daud tidak meminta Tuhan menjelaskan masa depannya. Daud hanya meminta, Tuhan, perdengarkanlah kasih setiamu di pagi hari. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh. Artinya, Daud ingin memulai hari dengan firman dan arah dari Tuhan, bukan dari kekuatannya sendiri. Di awal minggu seperti ini, ayat ini sangat relevan. Kita pun sering seakan berdiri di persimpangan. Ada banyak pertanyaan. Harus mulai dari mana? Keputusan apa yang harus aku ambil? Bisakah aku menjalani minggu ini? Apa Tuhan masih memimpin langkahku? Dan hari ini, Tuhan mau berbicara lembut. Aku menyertai bahkan pada langkah pertama yang kamu ambil. Sahabat terkasih, mari kita renungkan 3 bagian besar dari ayat ini. Yang pertama, perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi. Pagi adalah momen paling jujur. Di pagi hari, kita belum pakai topeng, belum menyembunyikan kelelahan, belum berpura-pura kuat. Daud tahu bahwa pagi adalah waktu Tuhan menguatkan hati manusia. Mengapa kasih setia Tuhan? Karena kasih setianya adalah karakter yang tidak berubah meski hidup kita berubah. Sekalipun minggu lalu berat, kasih setia Tuhan tidak berubah. Sekalipun kita merasa gagal, kasih setianya tetap setia. Sekalipun hari ini ada tantangan, kasih setia Tuhan sudah mendahului. Kasih setia Tuhan bukan perasaan, itu kompas yang mengarahkan hati kita. Yang kedua, sebab kepadamulah aku percaya. Kepercayaan Daud bukan sekedar emosi. Kepercayaan itu adalah keputusan hati. Daud seakan berkata, Tuhan, aku gak tahu apa yang terjadi minggu ini. Tapi satu hal pasti, aku percaya Engkau lebih besar dari apapun yang akan aku hadapi. Pagi hari adalah saat kita memutuskan siapa yang menjadi pusat hidup kita, masalah kita atau Tuhan kita. Yang ketiga, beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh. Ini bagian paling indah. Daud tidak meminta Tuhan menunjukkan seluruh peta perjalanan. Dia hanya minta satu langkah yang harus dia ambil. Kadang kita stres bukan karena masalahnya besar, tapi karena ingin tahu semuanya sekaligus. Tuhan memimpin selangkah demi selangkah, bukan dengan menyingkapkan semua detail. Dia berkata, percaya saja, hari ini cukup satu langkah. Besok aku bimbing lagi. Sahabat terkasih, mari kita aplikasikan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita hari ini. Yang pertama, mulai hari dengan hati yang tenang. Sebelum membuka HP, sebelum melihat tugas atau chat kerjaan, katakanlah, Tuhan, perdengarkanlah kasih setiamu. Mulai dengan damai, bukan dengan panik. Yang kedua,
percaya pada penyertaan Tuhan di hal-hal kecil. Tuhan tidak hanya hadir waktu kita menghadapi badai besar, Dia juga hadir pada hal-hal kecil. Mengatur jadwal, mengambil keputusan kecil, percakapan singkat, pekerjaan rutin, melangkah dengan hati yang benar. Yang ketiga, jangan menuntut Tuhan menunjukkan seluruh rencana. Kadang Tuhan tidak membuka semua jalan, bukan karena Dia jauh, tapi karena Dia mau melatih kita berjalan dalam iman, bukan dalam kontrol. Cukup satu langkah hari ini, satu keputusan yang sejalan dengan firman Tuhan, satu tindakan yang diwarnai kasih. Itu saja sudah cukup. Yang keempat, belajar mengatakan, Tuhan, aku percaya. Setiap kali hati kita mulai gelisah, ulangilah, aku percaya Engkau memimpin langkahku. Kalimat ini sederhana, tapi mengubah seluruh atmosfer batin. Yang kelima, menyerahkan minggu ini kepada Tuhan. Apapun target kita, mimpi atau tekanan pekerjaan, jadikan minggu ini milik Tuhan. Kita bekerja, tapi Tuhan yang mengarahkan. Kita berjalan, tapi Tuhan yang memimpin. Kita berusaha, tapi Tuhan yang membuka jalan. Sahabat terkasih, ada seorang sedang berjalan di padang gurun malam hari. Dia punya obor kecil. Obor itu tidak menerangi seluruh perjalanan, hanya menerangi beberapa langkah di depan. Kalau dia menunggu sampai seluruh perjalanan kelihatan, dia tidak akan pernah mulai berjalan. Demikian juga dengan pimpinan Tuhan. Ia tidak memberi sorotan sampai ujung jalan, tapi Ia memberi cahaya cukup untuk melangkah hari ini. Tuhan tahu berapa langkah yang tepat untuk kita, dan Dia memegang tangan kita dengan lembut, memimpin tanpa memaksa. Ketika kita berjalan bersamanya, kita tidak perlu tahu semua, karena kita tahu siapa yang memimpin. Sahabat terkasih, mari kita tutup dalam doa bersama. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk pagi ini. Terima kasih untuk kasih setiamu yang baru. Kami menyerahkan hari ini dan seluruh minggu kami ke dalam tangan-Mu. Kalau kami bingung, tunjukkanlah jalan. Kalau kami lelah, kuatkan kami. Kalau kami takut, tenangkan kami. Kalau kami bimbang, teguhkan kami. Tuhan, beritahukanlah jalan yang harus kami tempuh. Kami percaya Engkau memimpin setiap langkah, bahkan langkah pertama sekalipun. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, jika renungan pagi ini menguatkanmu, jangan lupa untuk klik like, komen, share, dan subscribe ya, agar lebih banyak orang dikuatkan untuk memulai minggu dengan iman. Tetap semangat, Tuhan menyertai setiap langkah kita. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.